welcome back to my channel. Nama aku Athina Ibaris Oktaviola. Dan sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Semoga di tahun 2021 ini banyak banget harapan kita yang sebelumnya nggak kecapai itu bisa kecapai di tahun ini. Nah, tahun baru, hari baru, dan juga energi baru, pasti banyak banget nih dari kita yang ingin keinginannya tercapai. Seperti misalnya mau dapetin IP atau IPK di atas 3,5 atau bahkan 4,0. Nah, sebenarnya itu nggak mustahil, teman-teman. Karena di sini aku akan share ke kalian gimana cara aku untuk dapetin IPK di atas 3,9. Otomatis itu IP-nya di atas 3,9 juga. So, jangan kemana-mana, stay tune terus dan kita mulai ke videonya. Nah, sebelumnya aku mau infoin dulu, aku itu berada di semester 5 di saat video ini dibuat. Aku berada di jurusan Teknik Informatika dan aku mendapat IPK 3,96 selama 4 semester karena semester 5 sekarang masih berjalan. Lalu untuk IP semester 1 aku dapat 3,93, IP semester 2 aku 3,94, IP semester 3 aku 4,0, dan IP semester 4 aku 3,98. Well, memang turun dari IP semester 3 ke 4. Tapi nggak masalah, karena hari ini aku akan share 8 tips dari aku, pengalaman aku, supaya kalian bisa juga dapetin IPK di atas 3,9. Tips yang pertama adalah kalian harus menetapkan berapa IP yang kalian targetkan di setiap semester. Misalnya, kalian mau IP 3,5 di semester 1, 3,6 di semester 2, 3,7 di semester 8, dan 3,9 di semester keempat. Misalnya. Nah, kenapa menurut aku menargetkan IP di setiap semester itu penting? Karena dengan kita menargetkan berapa jumlah nilai yang ingin kita dapatkan di setiap semester itu, kita akan terpacu untuk mendapatkan atau mencapai IP tersebut. Dan kalau saran aku, misalnya kalian mau IPK kalian itu tetap stabil di atas 3,9, cara aku adalah aku selalu menargetkan IP 4 di setiap semester. Well, walaupun nggak kecapai dan cuman kecapai di semester 3, aku berhasil menjaga IP aku di rentang 3,9 sampai 4. Jadi per semester itu tetap di rentang 3,9 sampai 4. Dengan begitu, kalian pasti bisa untuk mencapai IPK 3,9 ke atas, bahkan IPK 4 kalau kalian udah menargetkan berapa IP yang kalian dapatkan selama semester. Tips kedua dari aku adalah kita harus mengenali bagaimana cara untuk belajar. Nah, ini penting banget teman-teman, karena aku sendiri dulu itu salah dalam menilai cara aku belajar. Aku mengira kalau misalnya aku itu dulu cara belajarnya itu adalah auditorial, karena aku sendiri nggak bisa belajar kalau misalnya banyak suara ribut. Tapi ternyata cara belajar aku adalah cara belajar kinestetik. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ada 3 tipe cara belajar. Itu yang pertama auditorial, yang kedua itu ada kinestetik, dan yang ketiga itu adalah visual. Ya, bisa dibalik-balik. Kalau auditorial itu suara, kalau visual itu penglihatan, dan kalau kinestetik itu dia orangnya nggak bisa diem istilahnya. Nah, aku itu ternyata ada di tipe belajar kinestetik. Nah, kalau misalnya kita di kampus nih, buat orang-orang yang tipe belajar itu kinestetik, ya kita nggak mungkin dong untuk jalan-jalan kemana-mana kalau misalnya kita lagi belajar di kampus, yang ada dosen yang ntar marah atau kita disuruh keluar mungkin. Nah, karena itu aku lebih menekankan untuk belajar secara visual kalau di kampus, karena aku juga lumayan kalau belajar secara visual daripada belajar secara auditorial. Nah, kenapa menurut aku tips yang kedua ini penting, yaitu kenali cara belajar diri sendiri. Karena dengan kita mengenali cara belajar kita bakal mudah untuk mengerti apa yang harus kita lakukan supaya setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah itu bisa kita tangkap dengan cepat. Walaupun kita udah belajar susah, tapi kalau cara belajar kita salah, ya tetap aja nggak bakal bisa nangkep. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, oh aku belajar dengan cara kinestetik,
ya udah berarti kita lebih ke memperagakan sesuatu, mengucapkan sesuatu kembali kayak sosok pidatoan gitu. Nah itu yang aku lakukan. Dan kalaupun di kampus aku biasanya itu pasti selalu main-mainin pensil, aku selalu ngikutin, aku selalu membaca kembali sambil nunjuk itu yang di papan tulis, walaupun yang nunjuknya cuma dari bangku doang. Nah tapi itu aku lakukan supaya aku bisa lebih memahami, aku bisa lebih menyerap ilmu-ilmu yang diberikan. Tips yang ketiga yang aku sarankan adalah belajar sering tapi ringan. Jadi work smart but not work hard. Nah, ini aku sarankan kenapa? Karena banyak banget dari kita, bahkan aku pun sering SKS. Apalagi kalau misalnya udah ujian, besok ujian A misalnya, pasti 1 hari sebelumnya baru belajar, dan itu belajar langsung 5 jam, 7 jam. Padahal sebenarnya cara itu salah banget, karena yang ada itu kita bakal capek dan gak semua ilmu atau yang kita pelajari itu bakal kita hafal, bakal kita ngerti. Jadi menurut aku mending kita sekarang belajar secara sering, tapi waktunya itu singkat. Misalnya kita belajar Senin sampai Jumat 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah 1 minggunya kita istirahat. Atau kalau misalnya kita belajar setiap hari misalnya 1 jam. Dan kalau bisa kita belajar hal-hal yang gak itu-itu aja, dan kita lebih memvariasikan cara belajar kita. Jadi intinya itu jangan belajar langsung SKS, sistem kebut semalam. Kita belajar 12 jam, 8 jam sampai begadang, karena aku sendiri sering banget nih. Dan itu aku udah mulai mengurangi, jadi aku lebih prefer untuk belajar setiap hari. Belajar ya ada jadwalnya, rutin, tapi sedikit demi sedikit. Nah, tips yang keempat, ini yang paling penting buat kalian yang ambisius, yaitu adalah aktif di kelas tapi jangan menjatuhkan teman sendiri. Nah, cara ini sebenarnya penting banget. Jadi kalau kalian udah belajar sering tapi kalian gak mau aktif di kelas, ya sama aja, karena dosen tuh gak bakal tahu yang mana yang kalian. Apalagi kalau misalnya satu kelas itu isinya 40 orang, 50 orang, atau 30 orang. Nah, ini berlaku juga kalau misalnya kalian ada nilai tambahan dari dosen. Jangan sungkan-sungkan untuk maju ke depan kalau misalnya kalian disuruh maju ke depan. Kalau kalian tahu lagi, kalau misalnya kalian nggak tahu ya sebenarnya nggak masalah, asal kalian nggak yang untuk bercanda atau gimana, kalian untuk mendapatkan nilai tambahan. Jadi kalau misalnya kalian pada satu saat nilai UTS atau nilai UAS kalian ada yang kurang, atau nilai tugas kalian ada yang kurang, nilai tambahan yang diberikan itu bisa menolong kalian supaya tetap stabil nilainya. Jadi kalian nggak kehilangan target yang udah kalian tetapin di awal tadi. Hal yang sama juga berlaku kalau misalnya ada tugas presentasi. Kalau misalnya teman kalian udah presentasi di depan, bertanyalah hal yang memang kalian nggak tahu. Jangan sampai bertanya hal yang udah kalian tahu. Nah itu samanya bukan sesi tanya jawab, tapi sesi uji jawab. Itu berlaku juga untuk kalau misalnya dosen ada menerangkan ke depan, mending kalian bertanya hal yang memang kalian nggak tahu sama sekali, atau memang hal yang kalian nggak ngerti sama sekali. Jangan mencoba-coba untuk menguji dosen, karena danger. Jadi intinya selalu aktif tapi nggak menjatuhkan, dan jangan terlalu aktif. Jadi aktif itu cukup aja. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bertanya. Kalau misalnya ada istilah yang kalian nggak ngerti, kalian tanya. Kalau misalnya ada dosen ngasih nilai tambahan, siapa yang bisa nulis, siapa yang bisa maju ke depan, atau siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, kalian coba jawab. Dan juga kalau misalnya ada teman kalian yang presentasi, tolong jangan bertanya hal yang sebenarnya kalian udah tahu, karena itu termasuk penilaian. Dan menurut aku beberapa dosen, bahkan mungkin hampir semua itu tahu
kalau kalian itu hanya menguji teman kalian. Bertanyalah hal memang yang kita nggak ngerti. Karena dengan itu, dosen itu akan mengetahui tentang diri kita tuh yang mana, dan juga mengetahui kalau sebenarnya kita memang minat ke dalam mata kuliah itu. Jadi kita bisa menambah poin apabila nilai kita ada yang kurang. Oke, segitu dulu videonya. Ini part 1-nya. Dan aku bakal sambung 4 tips lagi. Karena tadi aku udah bilang 8 di video minggu depan. So, kalau kalian suka dengan videonya dan kalian nungguin part 2-nya, jangan lupa klik subscribe dan juga like video ini. Komen di bawah kalau ada yang setuju nih dengan 4 tips dari aku. And see you on part 2.